Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul hari ini. Kita di sini bukan cuma mau bicara soal kerjaan loh, tapi kita mau menyelami sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Kita akan samakan frekuensi, pahami lagi tujuan mulia kita bersama, dan kenapa kita semua ada di Yayasan Dar Iman ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental ya, titik awalnya. Semua yang kita kerjakan di sini itu akarnya cuma dari satu pertanyaan yang sederhana tapi kuat banget. Kenapa? Kenapa sih yayasan ini harus ada? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah fondasi dari semua perjuangan kita. Ini dia jawabannya. Inilah inti dari semua yang kita lakukan. Visi ini bukan cuma untaian kata-kata indah di atas kertas. Bukan. Ini adalah detak jantung yayasan kita. Ini kompas spiritual sekaligus strategis yang jadi panduan setiap langkah yang kita ambil. Coba deh bayangkan visi ini seperti kompas di tangan kita. Di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah tantangan yang mungkin datang, kompas inilah yang selalu jadi penunjuk arah. Dia yang memastikan setiap energi, setiap keputusan, setiap langkah kita, itu selalu lurus menuju tujuan yang benar. Oke, kalau tadi visi itu adalah kenapanya, tujuan akhir kita, nah misi adalah gimananya. Peta jalannya. Jadi gimana caranya kita bisa mewujudkan visi yang besar tadi? Yuk kita bedah langkah-langkah nyatanya, jalan yang akan kita tempuh sama-sama. Jadi, perjalanan kita ini ditopang sama 3 pilar yang sangat kokoh. Pertama, pilar dakwah, ini untuk mencerahkan umat dengan ilmu. Kedua, pilar pendidikan, untuk membangun generasi penerus kita. Dan yang ketiga, pilar sosial, untuk menebar manfaat dan kepedulian. Tiga-tiganya ini saling terkait, saling menguatkan. Pilar pertama kita, dakwah. Di sini ada 2 metode utama yang jadi pegangan kita. Pertama, tasfiyah, yang artinya memurnikan, membersihkan ajaran Islam dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan yang kedua, tarbiyah, yaitu mendidik, membina umat dengan pemahaman yang lurus. Ini fondasi ilmu kita. Lanjut ke pilar kedua, pendidikan. Dan ini harus kita ingat baik-baik. Kita itu bukan cuma sekedar mengajar di kelas. Kita sedang membangun peradaban. Mulai dari level TK sampai nanti ke perguruan tinggi, cita-cita kita adalah melahirkan generasi yang bukan cuma cerdas otaknya, tapi juga kokoh iman dan mulia akhlaknya. Tentu saja ya, untuk menjalankan misi sebesar ini, kita butuh sebuah sistem, sebuah kerangka kerja yang solid. Anggaplah aturan itu bukan rantai yang membelenggu, tapi seperti rel kereta api. Dia yang menjaga perjalanan kita tetap di jalur yang benar, lurus dan kokoh sampai ke tujuan. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba deh perhatikan kalimat motor penggerak. Ini dalam sekali maknanya. Artinya apa? Artinya, Anda semua, kita semua, bukan cuma skrup kecil di dalam sebuah mesin besar. Kita adalah mesin itu sendiri. Keberhasilan yayasan ini benar-benar ada di tangan kita semua. Sistem aturan kita itu sangat jelas dan berjenjang. Yang paling tinggi, yang jadi sumber dari segala sumber dan tidak boleh kita langgar sedikit pun, adalah Al-Quran dan Sunnah. Di bawahnya, kita patuh pada hukum negara Indonesia. Baru setelah itu, ada aturan-aturan internal yayasan kita. Semuanya selaras. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal. Kita akan bicara tentang Anda, tentang kita semua. Gimana sih semua visi dan misi tadi itu terhubung langsung dengan peran Anda sehari-hari? Ini bukan lagi soal apa yang yayasan kerjakan, tapi soal kontribusi Anda dan komitmen kami kepada Anda. Ini sebuah kemitraan. Saya ingin tegaskan sekali lagi ya, peran Anda itu sangat-sangat penting. Kami di sini benar-benar tidak melihat Anda sebagai sekedar karyawan, tapi sebagai mitra strategis dalam perjuangan dakwah ini. Anda adalah aset yang paling berharga bagi yayasan. Nah, sebuah kemitraan yang sehat itu kan dibangun di atas tanggung jawab bersama ya. Ada 2 sisi. Dari sisi kami, yayasan bertanggung jawab untuk membina, mensejahterakan, dan menempatkan Anda di posisi terbaik. Sebaliknya, dari sisi Anda, kami percaya Anda akan menjaga nama baik yayasan dan bekerja penuh amanah. Ini hubungan timbal balik. Ini adalah janji konkret kami kepada Anda. Kami berkomitmen menyediakan pekerjaan yang bisa jadi ladang ibadah, membayar semua hak Anda tepat waktu, menjaga lingkungan kerja tetap harmonis, membuka pintu seluas-luasnya untuk pengembangan diri Anda, dan tentu saja menjamin kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja. Dan sebagai gantinya, ini adalah amanah yang kami titipkan di pundak Anda. Jaga nama baik yayasan ini seolah-olah itu adalah nama baik Anda sendiri. Hormati satu sama lain, ciptakan suasana kerja yang menenangkan dan Islami. Yuk, kita sama-sama taati aturan main yang sudah kita sepakati demi kebaikan bersama.
Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke satu kata kunci, bersama. Visi yang begitu besar, misi yang begitu mulia ini, mustahil bisa kita raih kalau kita jalan sendiri-sendiri. Mustahil. Hanya dengan bersatu, sebagai satu tim yang solid, sebagai satu keluarga, barulah kita bisa mewujudkannya. Maka, pertanyaannya kini kembali kepada diri kita masing-masing. Ini bukan lagi sekedar pekerjaan dari jam 8 sampai jam 5. Ini adalah panggilan jiwa. Ini adalah sebuah misi. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mulia ini? Terima kasih banyak. Mari kita langkahkan kaki bersama dengan niat yang lurus dan semangat yang terus menyala untuk mewujudkan visi besar Yayasan Dar El Iman. Jazakumullahu khairan.